Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kecerdasan Buatan atau AI, Perspektif Mahasiswa Terhadap ChatGPT dalam Menyelesaikan Tugas Kuliah. Studi kasus, mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Sleman, Yogyakarta memanfaatkan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas kuliah. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bersama 3 mahasiswa yang ada di Yogyakarta mengenai perspektif mengenai penggunaan ChatGPT dalam menyelesaikan tugas kuliah. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh 2 pembahasan secara garis besar. Di antaranya 1. Perspektif mahasiswa mengenai ChatGPT. 2. Pengalaman mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT. Informasi mengenai ChatGPT. Perkembangan teknologi saat ini telah mampu menciptakan kecerdasan buatan atau AI. Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pada bidang pendidikan. Kecerdasan buatan atau AI diciptakan untuk meningkatkan kecerdasan dari manusia yang kemudian diprogram oleh sistem komputer. Perspektif mahasiswa mengenai ChatGPT. Adapun perspektif mahasiswa tentang ChatGPT adalah sebuah aplikasi chatbot yang bertenaga AI, sumber informasi yang diperoleh berdasarkan data dari internet. Perspektif mahasiswa mengenai ChatGPT merupakan sebuah aplikasi atau tools sebagai alat membantu untuk mendapatkan informasi. Perspektif mahasiswa dalam konteks pembelajaran mengenai ChatGPT dapat membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi. Namun ChatGPT tidak bisa dijadikan sebagai sumber primer, sehingga perlu melakukan riset lebih lanjut terhadap sumber-sumber lain yang relevan. Akan tetapi, perspektif mahasiswa semakin lama bisa berubah setelah melihat perkembangan AI yang begitu cepat. Dapat disimpulkan bahwa perspektif mahasiswa mengenai ChatGPT dapat berubah sesuai dengan perkembangan dari teknologi saat ini. Dan tentu saja hal ini bergantung pada masing-masing individu dalam memanfaatkan ChatGPT. Pengalaman mahasiswa menggunakan ChatGPT. Pengalaman mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT ini meliputi pemanfaatan ChatGPT oleh mahasiswa, kelebihan dan kekurangan yang dirasakan selama menggunakan ChatGPT. Pemanfaatan ChatGPT. Penggunaan ChatGPT sangat meluas di kalangan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, ChatGPT dimanfaatkan untuk menggali informasi ilmu pengetahuan untuk proses pembelajaran. Kelebihan ChatGPT: 1. Mudah diakses. 2. Bahasa yang natural dan mudah dipahami. 3. Efisiensi waktu. 4. Mendukung kreativitas dan produktivitas. 5. Adaptif dan interaktif. 6. Multibidang. 7. Mendukung pembelajaran mandiri atau autodidact learning. Kekurangan ChatGPT: 1. Data tidak selalu terbaru. 2. Jawaban bisa kurang akurat atau salah. 3. Isinya terlalu umum dan dangkal. 4. Tidak menyediakan sumber yang valid. 5. Berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis. 6. Bahasa kadang terlihat robotik. 7. Privasi dan keamanan data. Dampak penggunaan ChatGPT. Dampak positif: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu. 2. Respon cepat dalam memberikan informasi. 3. Menghemat waktu pengerjaan tugas. 4. Menyediakan informasi yang luas dan bervariasi. Dampak negatif: 1. Menurunkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. 2. Penyalahgunaan ChatGPT atau copy paste tanpa analisis. 3. Menurunkan kualitas pendidikan. 4. Membentuk karakter generasi yang rapuh. Kesimpulan. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ChatGPT penyebaran informasinya sangat cepat melalui media sosial dan interaksi sosial. ChatGPT ini telah banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk membantu dalam mengerjakan tugas perkuliahan. ChatGPT dapat meningkatkan kualitas pendidikan jika dimanfaatkan secara tepat dan melakukan analisis kritis. ChatGPT juga dapat menurunkan kualitas pendidikan jika digunakan secara tidak tepat karena menimbulkan potensi untuk malas berpikir. Mahasiswa juga memandang ChatGPT sebagai alat bantu yang dapat mempercepat proses belajar.
mendukung kreativitas. Namun di sisi lain, ChatGPT juga menimbulkan dampak negatif yang perlu diperhatikan. Ketergantungan berlebihan pada ChatGPT berpotensi melemahkan kemampuan berpikir kritis, mendorong praktek copy-paste tanpa analisis, serta menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.